Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bening Herva Sucia. Masih bersama Bening di sini. Nah, halo semuanya. Apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan semoga kita semua masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan pastinya semoga kita dijauhkan dari segala penyakit-penyakit yang ada. Amin. Oke, terima kasih banyak yang sudah selalu support channel ini dengan klik subscribe, like, komen, dan share semua konten-konten aku. Baik share di IG, share di medsos-medsos kalian, dan nge-tag aku juga di Instagram. Terima kasih banyak. Dan buat kalian yang baru pertama mampir ke channel ini, hai, mari berkawan. Nah, mungkin nih ada sedikit perbedaan dengan konten-konten sebelumnya. Loh, kok kenapa channel Bening Herva Sucia ini uploadnya tentang materi pembelajaran gitu kan? Kok tidak seperti tips and trick atau tutorial ataupun Shopee haul gitu kan? Seperti konten-konten biasanya. Nah, buat kalian yang belum tahu, sebenarnya saya adalah seorang guru seni budaya di salah satu SMP negeri. Dan tujuan membuat video pembelajaran ini khususnya buat anak-anak didik saya yang masih menerapkan BDR atau belajar online atau daring, BDR belajar dari rumah lah ya. Dan semoga video penjelasan materi ini, materi pembelajaran ini bisa membantu kalian yang belajar di rumah. Nah, sebelum lanjut ke materi pembelajarannya, pastikan dulu kalian udah like video ini, kemudian kalian subscribe bagi yang belum subscribe, dan klik lonceng notifikasinya agar kalian menjadi orang yang pertama yang dapat notifikasi kalau channel Bening Herva Sucia upload video terbaru. Dan yang paling penting, yang belum follow Instagram saya di sini. Oke, langsung aja kita mulai ke video pembelajarannya. Nah, ananda semuanya, alangkah baiknya sebelum kita memulai video pembelajarannya, lebih baik kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Oke, semuanya berdoa dimulai. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku karunia untuk dapat memahaminya. Amin, berdoa selesai. Nah, kalau boleh cerita sedikit dan kalau boleh tahu sedikit, apakah kalian rindu nih masuk sekolah seperti biasanya? Atau kalian masih happy-happy aja belajar di rumah seperti yang sekarang ini gitu kan? Jujur kalau saya sebenarnya ada merasa rasa yang teramat rindu mengajar siswa-siswi saya langsung bertatap muka di sekolah. Ya walaupun kita harus tetap stay at home ya, atau tetap belajar di rumah gitu, melakukan pembelajaran daring sesuai dengan anjuran pemerintah agar kita semua dapat memutus tali rantai COVID-19 ini ya. Semoga, pokoknya berdoa saja, semoga pandemi ini cepat selesai dan semuanya hilang dan kita bisa kembali beraktivitas seperti biasanya. Nah, sebagai negara yang memiliki banyak suku dan tradisi, Indonesia tentunya sangat terkenal dengan kebudayaannya. Nah, apa salah satu kebudayaan yang sangat terkenal di Indonesia? Yaitu adalah seni tari. Nah, asal Anda tahu semuanya ya, tari adalah suatu kesenian yang ada di Indonesia yang dari dulu hingga sekarang itu masih tetap eksis di tanah air. Ya meskipun sudah dilanda perkembangan zaman yang begitu pesat. Saat ini beberapa jenis tarian tradisional yang ada di daerah Indonesia ini sudah mengalami perubahan, yang mana menjadi suatu inovasi baru bagi pelaku seni. Jadi di video kali ini kita nih bersama-sama akan membahas tentang seni tari, tepatnya di bab 5 di buku paketnya kalian ya yang di rumah, yang pakai buku paket seperti ini.
Nah, itu terdapat di bab 5 di halaman 78. Ingat ya, di bab 5 halaman 78, yang mana kita akan membahas tentang pengertian seni tari kreasi dan jenis tari kreasi baru. Nah, oke, kita sekarang akan membahas apa sih itu tari kreasi baru dan apa-apa saja sih pengertian dari tari kreasi baru. Nah, ini adalah pengertian dari tari kreasi baru. Jadi, tari kreasi baru adalah konsep dasar dari tarian klasik yang dikembangkan atau diperbaharui sesuai dengan kemajuan zaman. Nah, di sini maksudnya bagaimana? Jadi, maksudnya tari kreasi baru itu adalah sebuah tarian yang dikembangkan agar mengikuti perubahan zaman, yang mana umumnya tarian tersebut merupakan suatu tarian dasar klasik dari suatu daerah yang diperbaharui agar terlihat lebih modern. Nah, di sini bisa kita lihat definisi tari kreasi baru menurut para ahli. Jadi di sini saya mencontohkan ada 2 ahli yang menyebutkan pengertian dari tari kreasi. Yang pertama di sini menurut Endang Caturwati, tari kreasi baru merupakan karya yang dihasilkan atas kreativitas individual atau kelompok sebagai karya yang ditata dengan sentuhan atau cita rasa baru. Sedangkan menurut Arthur S. Nalan, bentuk tarian kreasi baru yang datang dari wujud-wujud tarian yang hadir kisaran tahun 1950-an ke atas, yaitu hasil dari garapan tari yang hidup relatif masih muda, lahir setelah tari tradisi berkembang, serta terlihat berbagai macam bentuk perubahan. Nah, di sini bisa dilihat tari kreasi memiliki kebebasan dalam penciptaannya. Nah, maksudnya bagaimana? Kenapa bisa disebut tari kreasi memiliki kebebasan dalam penciptaannya? Jenis tari kreasi baru disebut juga sebagai suatu bidang seni yang di dalamnya terdapat kebebasan dalam penciptaannya. Namun dalam proses pembaharuan, para koreografer tetap mengedepankan unsur budaya daerah asal tarian yang dikembangkan. Nah, maksudnya seperti apa? Jadi di dalam prakteknya atau pembuatannya, koreografer tetap harus mengedepankan unsur budaya dari daerah asal tarian yang akan dikembangkan. Contoh nih, misalkan seorang koreografer ingin membuat suatu tari kreasi baru yang bersumber dari daerah Sumatera Barat misalnya. Jadi seorang koreografer tidak boleh menghilangkan secara penuh kaidah-kaidah atau unsur-unsur yang terdapat di dalam tarian asli Sumatera Barat. Jadi ketika ingin membuat suatu tari kreasi baru yang referensinya dari daerah Sumatera Barat, otomatis koreografer itu wajib memasukkan unsur-unsur budaya yang ada di dalam tarian daerah Sumatera Barat. Nah, itu tadi pembahasan tentang apa sih itu tari kreasi baru, bagaimana sih pengertian tari kreasi baru, dan menurut para ahli pengertian tari kreasi baru itu seperti apa. Nah, tadi saya sudah menjelaskan tentang pengertian tari kreasi baru. Sekarang kita akan lanjut membahas tentang jenis-jenis tari kreasi baru. Nah, Ananda semuanya, dimanapun kalian berada, jadi nih, pada dasarnya jenis tari kreasi baru itu terbagi menjadi 2 ragam. Yang pertama yaitu tari kreasi berpolakan tradisi, dan yang kedua adalah tari kreasi baru tidak berpolakan tradisi. Nah, bagaimana penjelasannya? Yuk kita simak penjelasan jenis-jenis tari kreasi baru. Nah, yang pertama yaitu tari kreasi berpolakan tradisi. Jadi, tari kreasi yang garapannya dilandasi oleh kaidah-kaidah tari tradisi, baik dalam koreografinya, musik, tata busana, rias, dan teknik pentasnya tanpa menghilangkan esensi tradisinya. Jadi, maksudnya seperti ini. Dalam jenis tari kreasi ini, penari maupun koreografer tidak diperbolehkan menghapus atau menghilangkan unsur seni, makna, dan pesan yang tersirat dari tarian tersebut saat mengembangkannya. Meskipun begitu,
pasti aja ada yang berubah, namun perubahan tersebut tidak menghilangkan esensi ketradisiannya. Misalnya nih seperti koreografinya, tata busana dan riasnya, tata pentas juga, yang mana harus masih berada dalam batas dan garis tradisi asli saat tarian tersebut diciptakan. Nah, yang kedua, tari kreasi baru tidak berpolakan tradisi. Jadi ini kebalikan yang pertama ya. Tari kreasi yang garapannya melepaskan diri dari pola-pola tradisi, baik dalam hal koreografi, musik, rias, dan busana maupun teknik pentasnya. Jadi maksudnya itu untuk jenis ini kebalikan dari golongan yang pertama, yang mana di dalam kreasi ini terdapat unsur seni, koreografi, musik, dan sebagainya yang ada malah menjadi terlepas. Jadi contohnya ini seperti tari-tari yang sudah terpengaruh oleh budaya-budaya dari luar gitu, seperti tari-tarian modern yang hip hop, break dance, atau yang kita kenal kalau di Indonesia itu ada yang namanya tari kontemporer. Jadi tari-tari ini bersifat modern dan terlepas dari kaidah-kaidah atau unsur-unsur tari tradisi. Nah, itu dia tadi penjelasan tentang materi pengertian tari kreasi dan jenis tari kreasi baru. Saya harap kalian mengerti dan memahami apa yang sudah saya jelaskan. Dan semoga video ini dapat membantu belajar kalian di rumah. Dan kita sama-sama berdoa sekali lagi semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa bertatap muka secara langsung. Dan saya akhiri video ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Sorry, it's DJ.